Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Dodo. Semoga teman-teman sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman saat membeli set-top box ataupun TV digital harapannya mendapatkan siaran televisi yang berkualitas. Ya, entah itu dari segi siarannya, jumlah channelnya, dan juga kualitas sinyalnya itu sendiri. Nah, ini yang tidak terlepas dari antena. Antena kita itu akhir-akhir ini dibingungkan dengan antena ya teman-teman sekalian. Jadi muncul antena yang seperti di sebelah kanan dan juga yang sebelah kiri saya ini ya. Ini banyak sekali muncul. Nah, sebelah kiri maupun kanan ini dua jenis antena yang berbeda ya teman-teman sekalian. Yang sebelah kiri ini namanya itu antena jenis Yagi, yang kanan itu untuk segala arah gitu teman-teman sekalian. Nah, ini juga mempunyai ciri khasnya masing-masing dengan tujuan pembuatan yang berbeda-beda teman-teman sekalian. Jadi yang kanan ini dibuat untuk teman-teman yang berada di daerah wilayah perkotaan atau tidak jauh dengan daerah pemancar televisi gitu teman-teman sekalian, untuk daerah yang sebelah kanan ini. Nah, ini juga mempunyai jarak pancaran yang lumayan jauh gitu ya, sekitar 50-70 kilometeran untuk yang sebelah kanan ini. Nah, untuk paket pembeliannya juga dilengkapi dengan booster. Ini untuk yang sebelah kanan teman-teman udah lengkap, ini ada boosternya ya seperti ini. Dan juga modelnya itu lebih sederhana tapi elegan. Nah, ini banyak sekali ya dijumpai model antena seperti ini saat ini. Udah dilengkapi juga dengan kabel antenanya sepanjang 10 meter seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk jenis antena Yagi ya teman-teman, ini namanya jenis antena Yagi. Nah, ini modelnya seperti ini. Nah, untuk model antena Yagi sendiri ini diperuntukkan untuk teman-teman yang berada di pedesaan. Untuk pembeliannya itu tanpa booster ya teman-teman. Untuk kabelnya ada beberapa yang udah dikasih kabel, ada beberapa yang juga harus membeli kabel sendiri tentunya. Nah, untuk jenis antena Yagi ini dibutuhkan yang namanya booster tambahan ya. Nah, kalau yang antena ini bisa digunakan untuk indoor maupun outdoor teman-teman sekalian. Nah, kalau kita beli antena, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah data teknisnya teman-teman yang ada di sini. Itu untuk mengetahui data-data terkait dengan antena itu sendiri, daya jangkaunya, usahan gainnya, banyak sekali data-data yang kita peroleh untuk mempertimbangkan antena mana atau jenis antena mana yang akan kita beli. Nah, ini bisa digunakan untuk indoor maupun outdoor teman-teman sekalian. Untuk jenis antena yang kotakan seperti ini ya, yang lagi marak kayak gitu. Terkait dengan digital, antena digital dan sebagainya. Ada ngomong bilang antena digital, antena remote, antena analog dan sebagainya. Semuanya sama teman-teman, karena basisnya itu adalah antena UHF, baik itu yang analog maupun yang digital itu sama. Nah, ini ya jangan lupa diperhatikan data-data yang tersedia, karena ini diekspor ke Jepang untuk permintaan antena Yagi. Jadi ini banyak menggunakan bahasa atau tulisan-tulisan Jepang ya teman-teman. Nah, seperti ini kan ada datanya lengkap nih teman-teman, seperti ini data-datanya gitu. Jadi kita bisa melihat kalau membeli sesuatu itu pastikan terkait dengan data-data ini. Insya Allah data ini valid teman-teman. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan pembelian semuanya itu lewat data ini, karena data ini muncul dengan adanya uji secara teknis oleh pabrik atau pembuatan. Terkait dengan di pabrik pasti ada yang namanya kontrol quality atau untuk mengkontrol kualitasnya. Nah, ini bahannya, ketebalannya, terusan jumlah siripnya, ketahanan terhadap cuaca dan sebagainya, itu sudah diujikan melalui kontrol kualitas atau quality control pada perusahaan atau si pabrik, si produsen dari antena itu sendiri teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan kita mau beli, jangan lupa untuk membaca data-data yang tersedia terkait dengan embel-embel digital ya. Embel-embel digital yang ada pada antena itu adalah strategi marketing
yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan supaya bisa mengakses para pelanggan yang emang mau bermigrasi ke siaran digital. Di Indonesia ini kan sedang sentral migrasi siaran digital ya, dari analog ke digital. Makanya yang diincar ya pasaran-pasaran ngomong digital, karena siaran analog ini ya ke depan akan dihapus. Bukan berarti siaran tidak bisa untuk siaran analog kayak gitu, bisa untuk analog juga gitu. Jadi karena basisnya itu sama antara analog dan digital, yaitu menggunakan sinyal UHF kayak gitu teman-teman sekalian, jangan salah kaprah kayak gitu ya. Ini kiri dan kanan ini mempunyai peruntukannya masing-masing ya. Kalau misalkan teman-teman berada di daerah yang dekat dengan pemancar televisi, gunakan yang kanan. Kalau teman-teman yang berada di daerah pedesaan, gunakan yang kiri di luar outdoor ini. Nah, ini jangan lupa untuk yang kiri ini ditambahkan untuk boosternya sendiri supaya menambah kekuatan dari sinyal yang diterima oleh televisi teman-teman, supaya jumlah channelnya itu lebih banyak dan juga kualitas sinyalnya itu jauh lebih baik gitu teman-teman sekalian. Nah, kalau membeli, jangan lupa saya ingatkan kembali, kalau membeli antena perhatikan data-data detail yang ada. Nah, saya mau mempertunjukkan nih teman-teman, ini antena Yagi seperti ini ya, jenis Yagi apapun mereknya gitu. Kalau yang ini namanya Intrazeus gitu, apapun mereknya, ini jenis antena Yagi ya teman-teman, yang model seperti ini gitu. Baik itu dari Intra, PF maupun apapun, kalau yang modelnya seperti ini namanya Yagi teman-teman sekalian. Emang kalau untuk Yagi ini mempunyai daya jangkau yang lebih jauh teman-teman sekalian, dan mempunyai kualitas penerimaan yang lebih baik gitu teman-teman sekalian. Nah, ini jenis antena segala arah ya, modelnya seperti ini gitu, simple, elegan. Nah, ini juga daya terimanya kuat teman-teman, apalagi ditambah dengan booster untuk paket pembeliannya. Udah ada kabel, ada booster. Nah, yang terpenting di sini yang di antena model ini yang kotak-kotak seperti ini itu ada chip di dalamnya gitu. Ini yang untuk mempermudah ataupun memperkuat sinyal yang diterima oleh si antena, kemudian dimasukkan ke dalam set-top box ataupun TV digital, sehingga siaran yang diterima itu berkualitas, lebih jernih tanpa ngadat, kemudian membuat channel yang diterimanya juga banyak berbanding lurus. Ini juga bisa digunakan untuk dua unit, yaitu STB ataupun TV digital ataupun set-top box gitu teman-teman sekalian. Nah, ini bisa menerima sinyal dan juga penguat sinyalnya juga gitu teman-teman. Untuk datanya jangan lupa untuk dibaca kalau membeli sesuatu, termasuk antena itu sendiri. Ya, itu saja yang bisa saya bagikan terkait dengan perbedaan antena Yagi dan juga antena segala arah. Semoga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian dan juga saya pribadi. Kalau jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung kita untuk senantiasa berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.